Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is me, Mistika, and today we will have a new material that is simple present tense. Do you know what is simple present tense? Okay, this is the definition of simple present tense. So, simple present tense is bentuk kalimat yang biasa digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat yang itu menunjukkan fakta, kebiasaan kalian sehari-hari, dan kejadian yang terjadi pada saat ini, kalian bisa menggunakan simple present tense. Yang selanjutnya, simple present tense ini dibagi menjadi dua jenis kalimat, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat verb atau kata kerja. Bagaimana dengan kalimat verbal? Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya ada verb atau kata kerja. Oke, dalam setiap jenis kalimat ini itu dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Begitu juga dengan kalimat verbal, ada positif, negatif, dan interrogatif. Oke, untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang nominal sentence. Jadi hari ini kita bahas nominal sentence dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Oke, ini dia simple present tense nominal sentence. Ciri-ciri dari kalimat nominal sentence itu harus ada to be. To be untuk simple present tense itu ada 3. Ada am, ada is, ada are. Apa sih itu to be? To be adalah kata dalam bahasa Inggris yang dapat berperan sebagai kata kerja utama atau main verb atau kata kerja bantu, auxiliary verb. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut be atau be verbs. Jadi nanti jangan bingung kalau ada yang sebutnya to be atau be verbs. Itu semua sama. Kalau present tense ada 3, apa aja? Am, is, sama are. Oke, kita lanjut ke dalam contoh kalimat. I am a student. Di situ am-nya kalian harus perhatikan. Ini adalah main verb. Main verb itu apa? Kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Contohnya, I am a student. Saya seorang siswa. To be am dalam kalimat tersebut berperan sebagai main verb. Tak ada kata kerja lainnya di sana. Jadi am di sini ya adalah kata kerjanya, gitu. To be sebagai kata kerja utama biasanya diikuti oleh kata benda atau noun, kata sifat, adjective, dan kata keterangan adverb. Jadi kalau kalian membuat kalimat I am a student, berarti di situ kalian memposisikan am sebagai main verb dan diikuti oleh noun, adjective, atau adverb. Bagaimana dengan I am studying English? Kita lihat di situ ada am, ada studying. Kita kan tahu study itu adalah kata kerja. Kenapa di situ ada to be dan kata kerja? Nah, am di situ disebut sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi di situ posisinya adalah untuk kata kerja bantu. Tuh, disebut juga helping verbs. Contoh, I am studying English. To be am dalam kalimat tersebut berperan sebagai auxiliary verbs, sedangkan kata kerjanya tetap studying, berperan sebagai main verbs. To be sebagai kata kerja bantu biasanya diikuti oleh present participle atau verb ing dan past participle atau verb 3. Kalau dia di situ ada verb ing, berarti nanti kalimatnya artinya adalah sedang. Jadi I am studying English artinya saya sedang belajar bahasa Inggris. Atau nanti juga bisa pakai verb 3. Kalau verb 3 nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita belajar tentang pronoun dulu. Kalau kita mau membuat kalimat, itu kita harus tahu pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti. Yang biasanya adalah, yang biasanya itu I, saya, you, kamu, they itu mereka. Mereka itu bisa orang, bisa benda, hewan yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi nanti jangan bingung. Kalau di situ ada orang yang lebih dari 1, benda lebih dari 1, hewan lebih dari 1, itu termasuknya they, mereka. Lalu ada we itu apa? We itu kami.
kami itu adalah berarti orang yang berbicara ada di dalamnya. Misalkan contohnya saya dan ibu saya kayak gitu. Lalu ada he. He itu apa? He itu adalah untuk dia laki-laki. Satu orang. Ingat, untuk satu orang. Sedangkan she, dia perempuan untuk satu orang. Bagaimana dengan it? It itu diartikan bisa benda atau hewan tapi jumlahnya satu. Jadi kalau hewan atau benda jumlahnya lebih dari satu itu termasuk they, tapi kalau hewan atau benda jumlahnya satu itu termasuknya it. Okay, so that's all the short explanation about the simple present tense in nominal sentence. Lengkapnya bisa kalian lihat di Rubelmu. Jadi setelah video ini kalian tonton, silakan akses materi di Rubelmu. Nanti di situ penjelasan lebih lengkapnya. Okay guys, thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be happy, stay healthy.